A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ruzzati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ala dawam. Kali ini kita akan membahas hikmah ke-6 dan ke-7. La yakunta akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabati fima yakhtaruhu laka la fima yakhtaruhu linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah pengabulan doa yang tertunda sementara kamu merasa telah bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan harapanmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin akan mengabulkan doamu dalam bentuk yang Dia kehendaki untukmu, bukan dalam bentuk yang kamu kehendaki. Doamu itu dikabulkan pada waktu yang Dia tentukan, bukan pada waktu yang kamu tentukan. Kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan semua doa dan Dia tidak akan menyalahi janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Di samping meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa, kita harus sadar bahwa Dia adalah Rabb yang maha bijaksana, sedangkan kita adalah hamba yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, bahkan tidak tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Suratul Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Pada suatu hari, ada seorang yang datang menjenguk Abu Al-Abbas Al-Marsi yang sedang sakit. Lalu orang itu mendoakan, semoga Allah menyembuhkanmu, wahai tuanku. Abu Al-Abbas diam saja, tidak menyambut ucapannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, semoga Allah memberimu kesembuhan, wahai tuanku. Maka Syekh Abu Al-Abbas berkata, apakah kamu kira saya ini tidak memohon kesehatan, afiah kepada Allah SWT? Ketahuilah
bahwa apa yang ada pada diri saya sekarang ini adalah afiah. Ingatlah, Rasulullah SAW juga memohon afiah, tetapi beliau kemudian berkata, makanan dari Khaybar selalu terasa olehku, dan sekarang urat jantungku benar-benar putus. Abu Bakar radhiyallahu anhu memohon afiah. Setelah itu ia mati karena pengaruh racun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ia mati tertikam. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu meminta afiah. Setelah itu ia wafat terbunuh. Maka apabila kamu memohon afiah kepada Allah, memohonlah afiah yang menurutnya adalah afiah. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Jangan sekali-kali ragu terhadap janji Allah ketika janjinya tidak terlaksana, meskipun masa pelaksanaannya telah ditentukan, supaya mata hatimu tidak tercemar oleh keraguanmu itu, dan supaya cahaya hatimu tidak redup karenanya. Siapapun yang menerima janji Allah lalu janjinya tidak terpenuhi, maka sebaiknya hal itu tidak membuatnya ragu terhadap janji Allah, walaupun saatnya telah ditentukan, karena masih ada kemungkinan bahwa janji tersebut digantungkan kepada beberapa sebab dan syarat dengan memperhatikan hikmah yang diketahui dan dikehendaki oleh Allah sendiri. Sementara itu, hamba tidak mengetahui sesuatu yang berada di dalamnya. Di antara para wali-wali Allah ada yang mengalami hal semacam ini. Setelah menerima janji Allah Subhanahu wa taala, dia memberitahukan kepada orang-orang bahwa di tahun ini akan terjadi sesuatu. Lalu berita yang dia sampaikan tidak terbukti, maka sebagian orang ada yang terjerumus mengolok-oloknya. Selang beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram. Dalam keadaan sebagian mereka bercukur dan sebagian lagi bergunting. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. Berita ini kemudian tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah dan kaum muslimin saat itu tidak sampai memasuki kota Mekah, maka orang-orang munafik memperolok-olok Nabi dan menyatakan bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau pasti terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat yang termuat dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 27. Ayat tersebut menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan di tahun yang akan datang. Andai kata pada tahun terjadinya perdamaian Hudaybiyah itu kaum muslimin memasuki kota Mekah, maka dikhawatirkan keselamatan atas orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada di dalam kota Mekah pada waktu itu. Semoga dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.